Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkista Rizal dengan NIM 2303200015. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai paradigma ekonomi syariah dalam mata kuliah ekonomi syariah yang diampu oleh Bapak Wahyu Wisnanda Nasution SST MP. Materi paradigma ekonomi syariah ini merupakan salah satu materi yang sangat penting dan mendasar karena menjadi landasan utama untuk memahami keseluruhan sistem ekonomi Islam. Tanpa memahami paradigma, maka seseorang hanya akan memahami ekonomi syariah dari sisi praktiknya saja, tanpa memahami nilai-nilai dasar yang membentuknya. Dalam buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1 dijelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalah yang mengatur aktivitas manusia dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi yang harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang keuntungan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan spiritual. Jika kita berbicara tentang paradigma, maka sebenarnya kita tidak hanya membahas sebuah istilah sederhana, tetapi kita sedang membahas sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu cara pandang atau pola pikir dalam melihat dan memahami suatu fenomena. Paradigma ini menjadi dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh seseorang, baik disadari maupun tidak disadari. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang merasa bahwa keputusan yang diambilnya adalah sesuatu yang rasional atau objektif. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, sebenarnya keputusan tersebut sangat dipengaruhi oleh cara pandang yang dimilikinya. Cara pandang inilah yang disebut sebagai paradigma. Paradigma ini dapat diibaratkan seperti kacamata yang digunakan seseorang dalam melihat dunia. Analogi ini sangat penting untuk dipahami, karena dengan kacamata yang berbeda, maka objek yang sama bisa terlihat berbeda. Begitu juga dalam konteks ekonomi, seseorang yang menggunakan paradigma ekonomi konvensional cenderung akan melihat aktivitas ekonomi hanya dari sisi keuntungannya saja. Dalam paradigma ini, keberhasilan seringkali diukur dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai, dan seberapa efisien suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan. Akibatnya, dalam banyak kasus, aspek moral dan etika seringkali diabaikan. Selama suatu aktivitas menghasilkan keuntungan, maka aktivitas tersebut dianggap sah, meskipun mungkin merugikan pihak lain. Inilah yang seringkali kita lihat dalam praktik ekonomi modern, di mana persaingan yang ketat kadang-kadang mendorong pelaku ekonomi untuk menghalalkan berbagai cara. Namun dalam ekonomi syariah, cara pandang ini tidak digunakan. Ekonomi syariah memiliki paradigma yang berbeda, yaitu paradigma yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam paradigma ini, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari proses dan dampaknya. Artinya, seseorang tidak hanya bertanya, berapa keuntungan yang saya dapatkan, tetapi juga harus bertanya, apakah cara yang saya lakukan ini halal, apakah ini adil bagi semua orang, dan apakah aktivitas ini membawa manfaat atau justru merugikan orang lain. Dengan demikian, paradigma ekonomi syariah mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek material, tetapi juga dari aspek moral dan spiritual. Menurut buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1, dijelaskan bahwa Islam memiliki 3 pilar utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga pilar ini bukan hanya menjadi dasar dalam kehidupan beragama, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi syariah. Jika kita pahami lebih dalam, akidah membentuk keyakinan seseorang, syariah memberikan aturan yang harus diikuti, dan akhlak menjadi wujud nyata dari pelaksanaan aturan tersebut. Ketiganya ini saling berkaitan dan saling melengkapi. Dalam konteks paradigma ekonomi,
Ketiga pilar ini membentuk cara pandang yang utuh. Akidah membuat seseorang sadar bahwa setiap aktivitas ekonomi akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah memberikan batasan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan akhlak memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Jika salah satu dari ketiga aspek ini tidak ada, maka paradigma ekonomi syariah tidak akan terbentuk secara sempurna. Sebagai contoh nih, seseorang mungkin memahami aturan syariah, tetapi jika tidak memiliki akhlak yang baik, maka ia tetap bisa melakukan pelanggaran. Begitu juga jika seseorang memiliki akhlak yang baik tetapi tidak memahami syariah, maka ia bisa saja melakukan kesalahan tanpa ia sadari. Oleh karena itu, paradigma ekonomi syariah ini bukan hanya sekedar konsep teori, tetapi merupakan cara pandang yang menyeluruh yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita refleksikan dalam kehidupan nyata, maka kita akan menemukan bahwa banyak permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini sebenarnya disebabkan oleh kesalahan paradigma. Banyak orang yang terlalu fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma yang digunakan masih bersifat materialistik. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, diharapkan dapat mengubah cara pandang tersebut, sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi ekonomi syariah. Dalam memahami paradigma ekonomi syariah secara utuh, kita tidak bisa hanya berhenti pada cara pandang dan nilai-nilainya saja, tetapi kita juga harus memahami bagaimana cara menentukan hukum dalam aktivitas ekonomi tersebut. Disinilah pentingnya metodologi ekonomi syariah. Metodologi ini menjelaskan bagaimana suatu aktivitas ekonomi dinilai, apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, dan bagaimana para ulama menetapkan hukum terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Jika kita melihat lebih dalam, metodologi ini sebenarnya menjadi jembatan antara teks-teks dasar dalam Islam dengan realitas kehidupan modern yang terus berubah. Tanpa adanya metodologi, maka ajaran ekonomi syariah akan sulit diterapkan dalam kehidupan nyata, karena permasalahan ekonomi yang kita hadapi saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan permasalahan ekonomi di masa lalu. Dalam buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1, dijelaskan bahwa sumber utama dalam ekonomi syariah adalah Al-Quran dan Hadis. Kedua sumber ini menjadi landasan utama yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Semua prinsip dasar dalam ekonomi syariah berasal dari dua sumber ini, termasuk larangan riba, kewajiban zakat, serta prinsip keadilan dalam transaksi. Namun, jika kita perhatikan lagi, tidak semua permasalahan ekonomi modern secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran. Disinilah peran ijtihad menjadi sangat penting. Ijtihad ini merupakan upaya para ulama untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam sumber utama. Salah satu bentuk ijtihad adalah ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Ijma' ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, penetapan hukum tidak dilakukan secara individual, tetapi melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih kuat dan dapat diterima oleh banyak pihak. Selain itu, terdapat juga kias, yaitu metode analogi.
Metode ini digunakan dengan cara membandingkan suatu permasalahan baru dengan permasalahan lama yang sudah memiliki hukum. Contohnya nih, yang sering digunakan adalah dalam menentukan hukum bunga bank. Para ulama membandingkan bunga bank dengan riba karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu adanya tambahan dari uang pokok. Karena riba telah jelas dilarang dalam Al-Quran, maka bunga bank juga dikategorikan sebagai riba. Jika kita pahami lebih dalam, penggunaan kias ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak menutup diri terhadap perkembangan zaman. Justru sebaliknya, ekonomi syariah mampu beradaptasi dengan perubahan, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Selain kias dan ijma, terdapat juga pendekatan maslahah, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat. Pendekatan ini sangat penting karena tujuan utama dari ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai contoh nih, keberadaan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan berbagai produk keuangan lainnya merupakan hasil dari pertimbangan maslahah. Walaupun bentuk lembaga tersebut tidak ada pada masa Rasulullah SAW, tetapi karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, maka keberadaannya diperbolehkan. Jika kita refleksikan lebih jauh, pendekatan maslahah ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aturan, tetapi juga pada tujuan dari aturan tersebut. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Lebih dari itu pula, metodologi ekonomi syariah juga mengajarkan kita untuk berpikir secara hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu sebuah keputusan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang tergoda oleh keuntungan yang cepat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Namun dalam ekonomi syariah, setiap keputusan harus melalui proses pertimbangan yang matang. Tidak cukup hanya menguntungkan, tapi juga harus halal, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Proses berpikir seperti ini menunjukkan bahwa metodologi ekonomi syariah bukan hanya sekadar alat untuk menetapkan hukum, tetapi juga menjadi panduan dalam bersikap dan bertindak. Sebagai ilustrasi, dalam kehidupan modern, misalnya dalam perkembangan teknologi finansial atau fintech, banyak aplikasi yang menawarkan kemudahan pinjaman dengan proses yang cepat. Dalam ekonomi konvensional, hal ini mungkin dianggap sebagai inovasi yang positif. Namun dalam ekonomi syariah, hal ini perlu dikaji lebih dalam. Seperti apakah sistem tersebut mengandung riba, apakah ada unsur ketidakjelasan atau gharar, apakah memberikan manfaat atau justru merugikan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti ini menunjukkan bagaimana teknologi ekonomi syariah bekerja dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa metodologi ekonomi syariah memiliki dua karakter utama, yaitu sisi metodologi ini bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun di sisi lain, metodologi ini tetap memiliki batasan yang jelas, yaitu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Keseimbangan antara fleksibilitas dan batasan inilah yang membuat
Ekonomi syariah tetap relevan sepanjang zaman. Ia tidak kaku, tetapi juga tidak bebas tanpa arah. Ia berkembang, tetapi tetap memiliki landasan yang kuat. Jika kita simpulkan kembali, metodologi ekonomi syariah bukan hanya sekadar cara menetapkan hukum, tetapi juga merupakan cara berpikir yang membentuk sikap hati-hati, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang sangat penting, yaitu rancangan bangun ekonomi syariah. Dalam buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1 dijelaskan bahwa rancangan bangun ekonomi syariah terdiri dari 3 unsur utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga unsur ini bukan hanya konsep teori, tetapi merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem ekonomi syariah secara utuh. Jika salah satu unsur ini tidak berjalan dengan baik, maka sistem ekonomi syariah juga tidak akan berjalan secara optimal. Jika kita mulai dari akidah, maka akidah ini merupakan fondasi utama dalam seluruh aktivitas manusia. Akidah tidak hanya berkaitan dengan keyakinan dalam hati, tetapi juga mempengaruhi cara seorang dalam berpikir dan bertindak, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, akidah mengajarkan bahwa semua harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia hanya sebagai pengelolanya saja. Ketika seseorang benar-benar memahami konsep ini, maka ia tidak akan memandang harta sebagai sesuatu yang mutlak miliknya sendiri. Ia akan lebih berhati-hati dalam mencari dan menggunakan harta tersebut. Sebagai contoh, seorang yang memiliki akidah yang kuat tidak akan melakukan korupsi karena ia sadar bahwa harta tersebut bukan sepenuhnya miliknya dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam aktivitas perdagangan. Ia tidak akan menipu atau melakukan kecurangan karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dianalogikan, akidah ini seperti akar pada sebuah pohon. Akar memang tidak terlihat, tetapi sangat menentukan kekuatan pohon tersebut. Jika akarnya kuat, maka pohon akan tumbuh dengan kokoh dan menghasilkan buah yang baik. Namun jika akarnya lemah, maka pohon akan mudah roboh. Begitu juga dalam ekonomi syariah. Jika akidah seseorang kuat, maka aktivitas ekonominya akan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah syariah. Syariah merupakan aturan yang mengatur bagaimana aktivitas ekonomi dilakukan. Dalam ekonomi syariah terdapat prinsip bahwa pada dasarnya semua aktivitas muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bersifat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh nih, dalam perkembangan teknologi saat ini muncul berbagai bentuk transaksi seperti jual beli online dan sistem dropship. Dalam ekonomi syariah, hal ini diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan seperti kejujuran dan kejelasan informasi. Namun, jika dalam praktiknya terdapat penipuan seperti barang yang tidak sesuai dengan deskripsi,
maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah dan syariah memberikan kebebasan dalam beraktivitas ekonomi, tetapi tetap memberikan batasan agar tidak menjadi ketidakadilan. Kemudian yang terakhir adalah akhlak. Akhlak merupakan implementasi dari akidah dan syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak ini sangat penting karena tanpa akhlak, seorang mungkin mengetahui aturan syariah, tetapi tetap melanggarnya. Dalam kehidupan nyata, seringkali kita temui orang yang mengetahui bahwa riba itu haram, tetapi tetap melakukannya karena tergoda oleh keuntungan dari riba tersebut. Begitu juga dengan kejujuran. Banyak orang yang tahu bahwa jujur itu sangat penting, tetapi ia tetap juga melakukan kecurangan dan penipuan. Oleh karena itu, akhlak menjadi faktor yang memastikan bahwa ekonomi syariah ini benar-benar dijalankan dengan baik. Karena jika tanpa akhlak atau tanpa akhlak, ekonomi syariah hanya akan menjadi teori saja tanpa praktik yang benar dan nyata. Setelah kita memahami bagaimana rancangan bangun ekonomi syariah yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak, maka kita dapat melangkah lebih jauh untuk memahami paradigma ekonomi syariah secara utuh dan menyeluruh. Paradigma ini pada dasarnya merupakan cara pandang dalam melihat, memahami, dan menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional semata, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis. Jika kita pahami lebih dalam, paradigma ekonomi syariah ini bukan hanya sekadar konsep teoritis yang dipelajari di dalam kelas, tetapi merupakan cara berpikir yang seharusnya tertanam dalam setiap individu muslim dan muslimah. Paradigma ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang memandang harta, bagaimana ia memperoleh harta tersebut, bagaimana ia mengelolanya, dan bagaimana ia mendistribusikan harta tersebut. Salah satu prinsip utama dalam paradigma ekonomi syariah adalah tauhid. Tauhid bukan hanya sekadar keyakinan bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu, tetapi juga mencakup kesadaran bahwa seluruh yang ada di dunia ini, termasuk harta dan kekayaan, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola harta tersebut selama hidup di dunia. Jika konsep tauhid ini benar-benar dipahami dan dihayati, maka akan muncul perubahan besar dalam cara seseorang bersikap terhadap harta. Ia tidak akan melihat harta tersebut sebagai sesuatu yang mutlak miliknya, tetapi sebagai titipan yang harus dijaga dan digunakan sebagaimana sebaik-baiknya. Dengan pemahaman seperti ini, seseorang tidak akan mudah bersikap serakah. Ia tidak akan rakus dalam mengejar keuntungan dan tidak akan egois dalam menggunakan hartanya. Sebagai contoh, seseorang yang memahami tauhid tidak akan melakukan kecurangan dalam bisnis,
Meskipun memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ia juga tidak akan menimbun harta secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi masyarakat di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid bukan hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga memiliki implikasi langsung dalam perilaku ekonomi. Selanjutnya adalah prinsip keadilan. Dalam ekonomi syariah, keadilan merupakan salah satu nilai yang sangat ditekankan. Namun, keadilan di sini tidak diartikan sebagai kesamaan mutlak, melainkan sebagai pemberian hak sesuai dengan porsinya. Artinya, setiap individu harus mendapatkan apa yang menjadi haknya, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, keadilan ini dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Misalnya dalam hubungan kerja, seorang pekerja harus mendapatkan upah yang layak, sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan. Tidak boleh ada eksploitasi tenaga kerja hanya demi keuntungan perusahaan. Begitu juga dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak harus sama-sama mendapatkan manfaat tanpa ada yang dirugikan. Jika kita refleksikan lebih dalam, banyak permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini sebenarnya disebabkan oleh hilangnya nilai keadilan. Ketika keuntungan dijadikan sebagai tujuan utama tanpa memperhatikan keadilan, maka akan muncul berbagai bentuk ketimpangan seperti kesenjangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, dan praktik bisnis yang tidak sehat. Kemudian, terdapat prinsip keseimbangan. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak bersifat ekstrim. Ia tidak mendorong kebebasan mutlak seperti dalam sistem kapitalis, tetapi juga tidak membatasi secara berlebihan seperti dalam sistem sosialis. Ekonomi syariah berada di tengah-tengah, yaitu memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha dan mencari keuntungan, tetapi tetap dalam batasan yang telah ditetapkan oleh syariah. Keseimbangan ini juga terlihat dalam cara pandang terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan, tetapi juga tidak membenarkan jika seseorang terlalu fokus pada dunia hingga melupakan akhirat. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, seseorang diperbolehkan untuk memiliki usaha dan mendapatkan keuntungan, tetapi ia juga memiliki kewajiban untuk berbagi dengan orang lain melalui zakat, sedekah, dan bentuk kepedulian sosial lainnya. Dengan demikian, kekayaan tidak hanya berputar pada satu kelompok saja, tetapi dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang luas. Selanjutnya adalah prinsip kemaslahatan. Prinsip ini merupakan tujuan utama dari ekonomi syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Konsep kemaslahatan ini dapat kita lihat dalam berbagai praktik ekonomi syariah, seperti zakat, sedekah, dan juga wakaf. Ketiga konsep ini menunjukkan bahwa dalam Islam, harta tidak boleh hanya dinikmati oleh pemiliknya saja, tetapi harus didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Jika kita pahami lebih dalam,
kemaslahatan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga mencangkup aspek sosial dan juga aspek moral. Artinya, suatu aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai ilustrasi, sebuah usaha yang dihasilkan keuntungan besar tetapi merusak lingkungan atau merugikan masyarakat tidak dapat dikatakan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Sebaliknya, usaha yang mungkin tidak terlalu besar keuntungannya tetapi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat justru lebih sesuai dengan nilai-nilai pada ekonomi syariah. Jika kita rangkum secara lebih mendalam, maka paradigma ekonomi syariah ini sebenarnya membentuk dan cara berpikir yang sangat berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Paradigma ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan juga dampak dari aktivitas ekonomi tersebut. Paradigma ini juga mengajarkan bahwa keberhasilan dalam ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, tetapi juga dari bagaimana harta tersebut diperoleh dan digunakan. Dengan kata lain, keberhasilan dalam ekonomi syariah tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan juga sosial. Dengan memahami paradigma ini secara mendalam, diharapkan kita tidak hanya mampu menjelaskan konsep ekonomi syariah secara teori saja, tetapi kita juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya tujuan dari mempelajari ekonomi syariah ini bukan hanya untuk mengetahui, tetapi untuk diamalkan di kehidupan nyata. Kita tidak hanya cukup untuk memahami konsep dan teorinya saja, tetapi kita juga perlu melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat contoh-contoh yang nyata, kita akan lebih mudah memahami bagaimana paradigma ekonomi syariah bekerja dan bagaimana perbedaannya dengan sistem ekonomi lainnya. Salah satu contoh yang sangat relevan dalam kehidupan saat ini adalah fenomena pinjaman online atau yang lebih sering kita sebut dengan pinjol. Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman online berkembang sangat pesat karena menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan dana. Banyak masyarakat yang tertarik karena prosesnya yang cepat, tanpa jaminan dan tidak membutuhkan prosedur yang rumit seperti di lembaga keuangan yang formal. Namun, jika kita lihat lebih dalam, banyak pinjaman online yang menerapkan bunga yang sangat tinggi, bahkan tidak jarang mencapai tingkat yang sangat memberatkan bagi peminjam. Selain itu, terdapat juga praktik penagihan yang tidak manusiawi seperti intimidasi, penyebaran data pribadi, dan tekanan psikologis kepada peminjamnya. Dalam paradigma ekonomi syariah, praktik seperti ini jelas tidak diperbolehkan. Hal ini karena adanya unsur riba, yaitu tambahan dari pokok utang yang dibebankan kepada peminjam. Selain itu, praktik ini juga melanggar prinsip keadilan karena justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan.
Jika kita kaitkan dengan paradigma, maka terlihat bahwa sistem peminjaman online ini yang bermasalah ini lahir dari cara pandang yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Dalam ekonomi syariah, cara pandang seperti ini harus diubah. Keuntungan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan dan kemanusiaan. Contoh, baiklah, saya akan memberikan contoh berikutnya yang dapat kita lihat dalam aktivitas jual beli online yang saat ini sangat berkembang pesat. Kemajuan teknologi membuat transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Seseorang dapat membeli barang dari mana saja tanpa harus bertemu langsung dengan penjualnya. Namun, di balik kemudahan tersebut, seringkali terjadi berbagai permasalahan, seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, kualitas barang yang berbeda seperti yang ditampilkan, atau bahkan barang yang tidak dikirim sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam ekonomi syariah, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Gharar ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan. Jika kita pahami lebih dalam, permasalahan ini sebenarnya bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah paradigma. Ketika penjual hanya berfokus pada keuntungan tanpa memperhatikan kejujuran, maka terjadilah praktik-praktik yang merugikan konsumen. Dalam ekonomi syariah, kejujuran merupakan prinsip yang sangat penting. Seseorang penjual tidak hanya dituntut untuk menjual barang, tetapi juga harus menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah. Selain dalam pinjaman dan jual beli, kita juga dapat melihat contoh dalam dunia kerja. Dalam banyak kasus, kita dapat menemukan adanya ketidakadilan dalam pemberian upah. Perusahaan memperoleh keuntungan yang besar, tetapi pekerja hanya mendapatkan upah yang minim dan tidak sebanding dengan beban kerja yang diberikan. Hal ini seringkali dianggap sebagai hal yang biasa dalam sistem ekonomi modern, karena perusahaan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja-pekerjanya atau dengan staf-stafnya. Namun, jika kita lihat dari perspektif ekonomi syariah, kondisi ini merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat dibenarkan. Ekonomi syariah menekankan bahwa setiap orang harus mendapatkan haknya secara adil. Pekerja berhak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan usaha dan kontribusinya. Bahkan dalam ajaran Islam dianjurkan agar upah diberikan sebelum keringat pekerja mengering, yang menunjukkan pentingnya keadilan dan penghargaan terhadap tenaga kerja. Jika kita renungkan lebih dalam, ketidakadilan dunia kerja ini juga berakar dari paradigma yang salah, yaitu paradigma yang menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama tanpa memperhatikan kesejahteraan manusia. Selain ketiga contoh tersebut, kita juga dapat melihat fenomena lain dalam kehidupan masyarakat, seperti perilaku konsumtif. Banyak orang yang membeli barang bukan karena kebutuhan,
tetapi karena keinginan atau dorongan gaya hidup. Mereka cenderung mengikuti tren tanpa mempertimbangkan manfaat dari barang yang mereka beli. Dalam ekonomi syariah, perilaku seperti ini tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan pemborosan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam berkonsumsi, yaitu tidak berlebihan tetapi juga tidak kikir. Fenomena konsumtif ini menunjukkan bahwa paradigma yang digunakan masih berorientasi pada kepuasan duniawi semata. Seseorang merasa bahagia ketika memiliki barang yang baru tanpa mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar ia butuhkan atau bahkan tidak dia butuhkan. Contoh lain yang juga sering terjadi adalah dalam dunia bisnis, di mana pelaku usaha lebih fokus pada keuntungan yang jangka pendek. Misalnya nih, menggunakan bahan baku yang murah dan berkualitas rendah untuk menekan biaya produksi tanpa memikirkan dampaknya terhadap konsumen. Dalam jangka pendek, hal ini mungkin menguntungkan, namun dalam jangka panjang, hal ini dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan. Dalam ekonomi syariah, praktik seperti ini tidak diperbolehkan ya, karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan juga tanggung jawab. Dan dari berbagai contoh yang telah saya sebutkan tadi, maka kita dapat melihat bahwa permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini sebenarnya disebabkan oleh kesalahan paradigma. Ketika paradigma yang digunakan hanya berorientasi pada keuntungan, maka nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan seringkali diabaikan. Sebaliknya nih, jika paradigma ekonomi syariah diterapkan, maka setiap aktivitas ekonomi akan lebih terarah. Keuntungan tetap dicari, tetapi tidak mengorbankan nilai-nilai moral dan sosial. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jika kita mencoba untuk berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan kembali seluruh pembahasan yang telah disampaikan dari awal hingga bagian ini, maka sebenarnya kita akan menyadari bahwa paradigma ekonomi syariah bukan hanya sekedar materi yang dipelajari untuk memenuhi kewajiban akademik, tetapi merupakan sebuah cara berpikir yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Seringkali kita memandang ekonomi sebagai sesuatu yang terpisah dari nilai-nilai agama. Kita menganggap bahwa urusan ekonomi adalah urusan dunia, sedangkan agama adalah urusan ibadah. Padahal dalam Islam, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Aktivitas ekonomi juga merupakan bagian dari ibadah, selama dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika kita melihat kehidupan sehari-hari, sebenarnya hampir setiap waktu kita melakukan aktivitas ekonomi. Mulai dari bangun pagi, ketika kita membeli makanan, menggunakan transportasi, hingga ketika kita bekerja atau menjalankan usaha. Semua itu adalah bagian dari aktivitas ekonomi. Namun menjadi pertanyaan penting adalah apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa setiap aktivitas tersebut memiliki nilai dan konsekuensi dalam perspektif ekonomi syariah? Banyak dari kita yang mungkin menjalani aktivitas tersebut secara otomatis,
tanpa berpikir panjang. Kita membeli sesuatu karena ingin, bukan karena butuh. Kita memilih sesuatu karena murah atau menguntungkan tanpa mempertimbangkan apakah cara mendapatkannya halal atau justru tidak. Disinilah pentingnya paradigma ekonomi syariah hadir untuk mengubah cara pandang tersebut dari yang sebelumnya hanya berorientasi pada keuntungan dan kepuasan menjadi cara pandang yang lebih luas, yaitu mempertimbangkan nilai, etika, dan tanggung jawab. Jika kita kembali pada prinsip tauhid, maka kita akan menyadari bahwa semua yang kita miliki sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, pekerjaan, usaha, bahkan kemampuan yang kita miliki, semuanya adalah amanah atau barang titipan. Ketika seseorang benar-benar memahami konsep ini, maka ia tidak akan mudah merasa sombong ketika memiliki banyak harta, dan juga tidak akan putus asa ketika mengalami kekurangan. Ia akan menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari ujian. Dalam konteks ekonomi, pemahaman tauhid ini akan membentuk sikap yang lebih tenang dan tidak berlebihan. Seseorang tidak akan terobsesi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Ia akan lebih selektif dalam memilih cara mendapatkan harta, karena ia sadar bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan. Kemudian, jika kita melihat prinsip keadilan, kita akan menemukan bahwa keadilan ini sebenarnya sangat luas cakupannya. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian hasil, tetapi juga berkaitan dengan proses. Misalnya dalam dunia kerja, keadilan bukan hanya soal gaji, tetapi juga soal beban kerja, lingkungan kerja, dan perlakuan terhadap pekerja. Dalam dunia bisnis, keadilan bukan hanya soal harga, tetapi juga soal kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Jika kita jujur melihat kondisi saat ini, masih banyak praktik ekonomi yang jauh dari nilai keadilan. Namun dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita diharapkan tidak menjadi bagian dari masalah tersebut, tetapi justru menjadi bagian dari solusi. Selanjutnya, prinsip keseimbangan juga memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam kehidupan modern, banyak yang cenderung hidup secara ekstrim. Ada yang terlalu fokus pada dunia hingga melupakan akhirat, dan ada juga yang terlalu fokus pada akhirat hingga mengabaikan dunia. Ekonomi syariah tidak mengajarkan hal tersebut. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita diperbolehkan untuk bekerja, berusaha, dan mencari keuntungan, tapi tetap dalam batas yang wajar dan tidak melupakan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah. Keseimbangan ini juga terlihat dalam cara kita menggunakan harta. Kita tidak dianjurkan untuk boros, tetapi juga tidak dianjurkan untuk terlalu kikir. Semuanya harus berada di tengah, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, jika kita membahas kemaslahatan, maka kita akan memahami bahwa tujuan utama dari seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan paradigma ekonomi yang hanya berorientasi pada kepentingan individu. Dalam ekonomi syariah, keberhasilan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Sebagai contoh sederhana,
seseorang memiliki usaha tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga untuk membuka lapangan pekerjaan, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Jika kita renungkan lebih dalam, maka paradigma ekonomi syariah ini sebenarnya ingin membentuk manusia yang seimbang, yaitu manusia yang tidak hanya cerdas secara ekonomi, tapi juga memiliki kesadaran moral dan spiritual. Manusia yang tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi juga peduli terhadap orang lain. Manusia yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjadi keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai menerapkan paradigma ini dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dimulai dari hal-hal kecil dan hal-hal yang sederhana. Misalnya dengan membiasakan diri untuk jujur dalam setiap transaksi, tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, tidak menipu, tidak curang, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten, maka akan membentuk kebiasaan dan pada akhirnya menjadi bagian dari karakter diri kita. Jika paradigma ini sudah ditanam dalam diri seseorang, maka ia tidak akan lagi melihat ekonomi hanya sebagai alat untuk mencari uang, tetapi sebagai sarana untuk beribadah dan memberikan manfaat. Dan pada titik inilah kita bisa memahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya sebuah sistem, tetapi merupakan cara hidup yang menyeluruh. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah disampaikan secara panjang dan mendalam, maka dapat kita pahami bahwa paradigma ekonomi syariah bukan hanya sekadar konsep teoritis yang dipelajari dalam ruangan kelas saja, tetapi merupakan sebuah cara pandang yang menyeluruh dalam melihat, memahami dan menjalankan aktivitas ekonomi dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Paradigma ini tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan saling menguatkan satu sama lain. Di dalamnya terdapat metodologi ekonomi syariah yang menjadi dasar dalam menentukan hukum, sehingga setiap aktivitas ekonomi memiliki landasan yang jelas dan tidak dilakukan secara sembarangan. Selain itu, terdapat pula rancangan bangun ekonomi syariah yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak, yang menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku ekonomi seseorang. Ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan, karena akidah memberikan keyakinan, syariah memberikan aturan, dan akhlak menjadi wujud nyata dari pelaksanaan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, paradigma ekonomi syariah juga mencangkup prinsip-prinsip utama seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa seluruh harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia hanya sebagai pengelola yang harus bertanggung jawab dalam penggunaannya. Prinsip keadilan menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dijalankan dan dilakukan secara adil, tanpa merugikan pihak lain maupun pihak manapun. Prinsip keseimbangan mengajarkan bahwa dalam menjalankan aktivitas ekonomi, seseorang harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan individu dan
kepentingan masyarakat. Sedangkan prinsip kemaslahatan menegaskan bahwa tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat secara luas. Jika kita pahami lebih mendalam, maka paradigma ekonomi syariah ini sebenarnya berusaha untuk membentuk sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek moral, aspek sosial, dan juga aspek spiritual. Dengan kata lain, keberhasilan dalam ekonomi syariah tidak hanya diukur dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga diukur dari bagaimana proses memperoleh keuntungan tersebut dan juga bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, pemahaman terhadap paradigma ini menjadi sangat penting karena kita selalu dihadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan ekonomi. Tanpa adanya paradigma yang benar, seseorang dapat dengan mudah terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, paradigma ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman agar setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan tetap berada dalam koridor yang benar. Selain itu, memahami paradigma ekonomi syariah juga memberikan kesadaran bahwa aktivitas ekonomi bukan hanya sekadar kegiatan duniawi, tetapi juga menjadi dimensi ibadah. Setiap tindakan yang dilakukan sekecil apapun akan memiliki nilai jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadikan ekonomi syariah tidak hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang menyeluruh. Dengan demikian, dapat ditegaskan kembali bahwa memahami paradigma ekonomi syariah bukan hanya penting untuk kepentingan akademi atau sekadar memenuhi ketuntunan perkuliahan, tetapi juga penting untuk diterapkan dalam kehidupan nyata, karena pada akhirnya tujuan dari ekonomi syariah bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan di dunia, tetapi juga untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, melalui pemahaman yang mendalam terhadap paradigma ekonomi syariah, maka diharapkan kita ini tidak hanya mampu memahami konsep dari paradigma dari ekonomi syariah saja, tetapi juga mampu mengimplementasikannya atau melaksanakannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten dan juga berkelanjutan. Sebagai penutup dari pembahasan yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini, kita dapat menyadari bahwa sebagai memahami ekonomi syariah bukanlah sesuatu yang cukup hanya dipelajari secara teori, tetapi juga perlu direnungkan secara mendalam dan diupayakan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang telah kita bahas tidak hanya berhenti sebagai materi perkuliahan semata, tetapi diharapkan dapat menjadi bekal dalam membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan cara mengambil keputusan, khususnya dalam menghadapi berbagai aktivitas ekonomi yang semakin kompleks di era modern saat ini.
Dalam kehidupan nyata, kita akan terus dihadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan ekonomi, baik sebagai individu, sebagai konsumen, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Setiap hari kita melakukan aktivitas ekonomi, mulai dari hal yang sederhana seperti membeli kebutuhan sehari-hari, hingga keputusan yang lebih besar seperti bekerja, berusaha, dan mengelola keuangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memiliki landasan yang kuat agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada kepentingan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang lebih luas, baik dari segi moral, sosial, maupun spiritual. Melalui pemahaman yang baik terhadap ekonomi syariah, diharapkan kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga lebih bijak dalam mengelola harta, lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, serta lebih bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Hal ini tentu tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran, pembiasaan, dan kesadaran yang terus dibangun dari waktu ke waktu. Maka pada kesempatan kali ini, saya sebagai penyaji menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penyampaian maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan yang telah saya sampaikan. Akhirnya, saya berharap semoga materi yang telah saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan memahami tentang ekonomi syariah secara lebih mendalam lagi. Demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya yang atas nama Putri Balkista Rizal dengan NIM 2303200015 dalam mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.